yusadiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Shadaqallahul azim. Ya, kita mulai aja ya. Halo, tes. Ya, ini King Farhad ya. Halo Farhad ya. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tidak ada kata yang pantas terucap dari lisan kita selain rasa syukur kita dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah pada pagi hari ini masih membangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para pemuda positif yang insya Allah nantiasa Allah berikan kemuliaan. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas bagaimana sholat itu bisa merubah hidup seseorang. Nah, ini penting dipahami sebagai motivasi, juga sebagai wawasan bagaimana seharusnya kita bertindak. Karena semakin memahami ilmu, bertambah wawasan, tentunya tindakan kita, perilaku kita itu akan menyesuaikan kebenaran-kebenaran yang kita pahami. Baik, saya memulai dari sebuah hadis. Ini berkaitan dengan pertanyaan kenapa sholat itu bisa memperbaiki kehidupan seseorang. Pada suatu saat, hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Pada suatu saat Nabi Muhammad SAW itu masuk ke masjid. Kemudian datang seorang laki-laki dan sholat. Selesai sholat, kemudian ia datang kepada Nabi dan mengucapkan salam. Kemudian Nabi menjawab dan Nabi berkata, kembali dan ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Padahal tadi seorang laki-laki itu dia sudah melaksanakan sholat, tapi Nabi memerintahkan untuk kembali mengulangi sholatnya. Nah, kemudian orang itu kembali sholat seperti yang ia lakukan sebelumnya. Setelah sholat yang kedua, ia datang lagi kepada Nabi, kemudian mengucapkan salam. Nah, Nabi kemudian berkata lagi, kembalilah engkau dan ulangi sholatmu. Ini udah yang kedua. Nah, karena kamu, kata Nabi, belum sholat. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Ada yang masuk.
Jadi Nabi memerintahkan seseorang untuk mengulangi sholat sampai berapa kali? Tiga kali. Nah, karena udah mengulangi sholatnya sebanyak 3 kali, dia bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa melakukan yang lebih baik dari yang ini. Maksudnya aku nggak bisa melakukan sholat yang lebih baik dari apa yang sudah aku lakukan. Maka ajari aku, kata orang tersebut. Kemudian Nabi bersabda, jika kamu berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah. Lalu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Kemudian rukuklah sampai kamu tumakninah dalam rukuk. Lalu bangkitlah sampai kamu berdiri tegak. Lalu sujudlah sampai kamu tumakninah dalam sujud. Kemudian bangkitlah sampai kamu tumakninah dalam duduk. Dan lakukanlah itu di seluruh sholatmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Teman-teman pemuda positif rahimakumullah, kira-kira apa yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis tadi? Orang yang sudah melakukan sholat disuruh ulang oleh Nabi untuk melakukan sholat. Kemudian dia lakukan lagi, dia ulang lagi sholat. Kemudian Nabi suruh ulang lagi sampai ke 3 kali. Maka ada yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa di dalam sholat ada satu rukun yang tidak boleh tertinggal. Karena rukun jika tertinggal dia menyebabkan sholatnya tidak sah. Apa itu? Tumakninah. Apa itu tumakninah? Tenang. Dalam melaksanakan sholat itu harus tenang. Berdiri membaca Al-Quran tenang. Ruku sampai sempurna gerakan ruku, kemudian tenang. Bangun i'tidal tenang. Sujud tenang. Jadi setiap gerakan itu harus disertai tumakninah, ketenangan. Maka ketenangan inilah sebenarnya yang menjadi kunci keberhasilan kehidupan seseorang. Karena untuk mencapai kesuksesan, untuk menciptakan produktivitas, menciptakan kebaikan, seseorang harus memiliki ketenangan. Ketika ketenangan itu nggak ada, bagaimana orang bisa menciptakan kebaikan? Khawatir, was-was, emosi, dan lain sebagainya. Maka ketenangan itulah yang menjadi kunci utama bagaimana akhirnya sholat itu mampu merubah kehidupan seseorang. Teman-teman para pemuda positif yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Jadi kuncinya ketenangan. Nah, kita bahas sedikit demi sedikit. Kunci kesuksesan hidup itu pada aktivitas produktif. Karena memang tujuan kita hidup itu untuk menciptakan kebaikan. Wa ma umiru illa liya'budullaha wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan ibadah di sini yang sebagaimana kita sudah bahas,
Ya, menciptakan kebaikan dari kebaikan. Bangun tidur, melakukan kebaikan. Setelah bangun tidur kita ucapkan hamdalah, menciptakan kebaikan. Kemudian kita berwudu, menciptakan kebaikan. Nah, kebaikan yang dihasilkan baik yang bersifat duniawi atau ukhrawi itu adalah produktivitas yang kita hasilkan dari usia umur yang Allah berikan. Nah, maka kesuksesan seseorang itu dalam memanfaatkan umurnya ditentukan oleh produktivitas dia. Produktivitas dia menciptakan kebaikan dan kebaikan. Baik itu yang sifatnya ibadah mahdoh, kebaikan yang dihasilkan dari ibadah yang wajib, sholat, puasa, zakat, atau produktivitas yang sifatnya bermanfaat untuk orang lain, bernilai tinggi, amal jariah. Nah, gitu. Itulah kunci kesuksesan. Orang yang sukses, yang bermanfaat, dia yang berhasil menciptakan kemanfaatan. Artinya selama hidup itu dia produktif gitu. Bisa dipahami ya? Nah, untuk menuju pada produktivitas, menciptakan kebaikan, melakukan kebaikan yang terus-menerus, sangat dibutuhkan ketenangan. Dan ketenangan itu didapati dalam sholat. Nah, gitu. Itu poinnya. Kenapa sholat bisa mempengaruhi kehidupan. Kalau orang memperbaiki sholat, berarti dia sudah memperbaiki kehidupannya. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, bagaimana menjelaskan ini? Karena dengan sholat akan melahirkan ketenangan. Bagaimana sholat itu bisa melahirkan ketenangan? Manusia hidup tidak memahami bagaimana masa depan. Sebagai manusia yang hidup, kita nggak ngerti apa yang akan terjadi pada diri kita. Tentang rezeki kita, tentang usaha kita, bahkan tentang umur kita. Nah, dengan sholat, Allah akan menambah keyakinan kepada kita. Keyakinan apa? Keyakinan akan bahwa apa yang terjadi pada diri kita itu atas kehendak Allah. Maka keyakinan itulah yang akan menambah ketenangan. Nah, dan ketenangan itu menciptakan produktivitas. Kok bisa sih hubungan ketenangan dengan produktivitas? Ya bisa. Kenapa? Itu bisa dijelaskan dalam hukum alam yang berlaku di dunia ini. Contohnya hukum gravitasi. Nah, adanya hukum gravitasi menyebabkan benda-benda berada pada orbitnya. Nah, pada bumi pada orbitnya, matahari pada orbitnya. Sehingga apa? Ketika berada pada orbitnya, benda-benda itu berjalan sesuai dengan apa ia diciptakan. Bumi mengelilingi matahari. Nah, sehingga menciptakan keteraturan. Nah, gitu. Maka sholat yang kedua bisa merubah kehidupan seseorang karena menciptakan keteraturan di dalam kehidupan manusia. Maka Allah ciptakan waktu-waktu sholat itu dengan sedemikian rupa, bagian dari simpul-simpul perubahan waktu. Ada sholat subuh di mana matahari mulai terbit, sholat zuhur posisi matahari di atas, sholat asar posisi matahari menuju tenggelam, sholat maghrib ketika posisi matahari tenggelam, munculnya malam, dan begitu seterusnya. Siklus keteraturan yang ada di dalam sholat. Ketika orang yang beriman melakukan sholat, membiasakan diri untuk sholat awal waktu, dia memanage waktunya kepada satu sistem keteraturan.
sebagaimana alam ini berlaku, berada pada sistem yang teratur, sehingga alam ini berjalan sedemikian yang seharusnya berjalan. Nah, gitu. Bisa dipahami nggak? Iya. Jadi untuk berpikir jernih, untuk terhindar dari kesalahan dalam mengambil keputusan, ya dibutuhkan ketenangan, dan ketenangan diantaranya bisa diciptakan dari keteraturan. Nah, makanya orang-orang yang gagal, orang-orang yang nggak bisa sukses, biasanya dia hidupnya nggak teratur, seenaknya aja. Ya sholatnya juga mundur-mundur, kerjanya juga seenaknya, semaunya dia. Padahal alam itu tidak menghendaki seperti itu. Alam itu menghendaki keteraturan. Kebiasaan seorang mukmin untuk sholat, apalagi awal waktu, dia diajarkan untuk memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, orang-orang yang teratur itulah orang-orang yang mampu memanage waktunya dengan baik. Maka antara orang yang sukses dengan orang yang gagal sama-sama memiliki waktu 24 jam dalam sehari. Nggak ada bedanya. Yang membedakan adalah orang yang sukses mampu mengatur waktunya dengan sebaik-baiknya, sehingga produktif. Nah, artinya apa? Orang yang gagal, dia gagal memanage waktu, sehingga hidupnya tidak teratur. Hidupnya tidak teratur, ya gagal. Banyak was-was. Ini belum dikerjain, padahal waktunya sudah mepet. Nah, ketika banyak hal yang menjadi beban pikirannya karena bertumpuknya pekerjaan, bisa jadi disebabkan oleh manajemen waktunya yang dia tidak punya. Nah, sehingga hidupnya nggak tenang. Ini belum selesai, target ini belum selesai, padahal besok udah waktunya udah. Maka penting menjaga keteraturan di dalam hidup, memanage waktu. Ingat, orang sukses memiliki waktu 24 jam, orang gagal juga memiliki waktu 24 jam. Nah, maka di sini letak bagaimana seseorang menentukan takdirnya sendiri untuk menjadi sukses, di mana dia mulai menata diri dari menata waktu. Oh, selama ini yang membuat dia nggak produktif itu karena dia tidak mampu memanage waktunya dengan sebaik-baiknya, sehingga banyak yang percuma, banyak tidur, banyak melakukan hal-hal yang tidak produktif. Nah, gitu. Anak muda, ya, ketika kesadaran ini ada lebih awal, dia akan lebih teratur lebih awal. Ketika teratur, dia akan mengalami ketenangan jiwa lebih dini. Ketika jiwanya tenang, maka dia otomatis akan produktif. Nah, ya. Karena disebabkan oleh ketenangan. Maka ketenangan, keteraturan itu Allah gambarkan dalam ibadah sholat. Orang yang bisa istiqomah dalam sholat, apalagi awal waktu, dia akan bisa memanage waktunya dengan sebaik-baiknya. Bisa dipahami ya? Nah. Kemudian apa lagi? Dalam menciptakan produktivitas butuh ketenangan, termasuk dalam pengendalian emosi. Nah, dalam kehidupan kan nggak semuanya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, menyebabkan kita kecewa, sedih, dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang emosi itu membuat seseorang itu berubah, moodnya berubah. Padahal untuk tetap berada pada produktivitas kebaikan, mood itu harus tetap baik. Maka sholatlah yang akan mengembalikan mood jelek disebabkan energi negatif kembali kepada mood baik atau energi positif. Karena dengan sholat, energi negatif itu diserap. Maka kita dapatkan dalam sejarah bagaimana Rasulullah SAW setiap mengalami permasalahan, setiap kesulitan memutuskan
Apa yang beliau lakukan? Beliau selalu melakukan sholat. Mau memutuskan strategi, beliau sholat. Sampai datangnya petunjuk dari Allah. Karena di dalam sholat itu dia mendapatkan ketenangan. Manusia yang dibutuhkan itu. Begitu dapat musibah, bagaimana responnya? Ketika responnya tenang, maka dia akan tepat dalam mengambil keputusan dalam keadaan musibah. Berapa banyak orang yang emosional mendapatkan musibah, akhirnya salah mengambil keputusan dan akhirnya dia sesali. Maka di sini pentingnya ketenangan. Emosi itu menyebabkan ketenangannya terganggu. Tapi dengan sholat, Allah kembalikan emosi itu kembali menjadi tenang. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dengan sholat yang khusyuk, hati kita ini kembali menjadi tenang. Bagaimana sholat khusyuk itu? Sholat yang dilakukan oleh orang yang mengira bahwa diri mereka akan kembali kepada Allah. Jadi yang menyebabkan seseorang itu tenang dalam keadaan emosi itu, dia mengembalikan keadaan di mana dia yakin bahwa semua sesuatu itu akan kembali kepada Allah. Yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka mengira bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Sehingga kembalinya dia kepada Allah itu menenangkan. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah, hati itu kembali menjadi tenang. Makanya kita kalau dapat musibah atau hal apa saja yang tidak mengenakan hati kita, jangan dibawa emosi, tapi bawalah di dalam sholat. Insya Allah semua gonjang-ganjing jiwa kita itu akan tenang. Nah, yang dibutuhkan manusia itu ya tenang itu. Maka hanya sholat yang menyebabkan seseorang itu menjadi tenang. Karena dengan sholat itu seseorang kembali kepada Allah. Nah, bisa dipahami ya? Nah, yang terakhir, kenapa sholat itu menciptakan ketenangan? Karena sholat itu mencegah perbuatan dosa. Nah, yang membuat hati itu gelisah, segala macam itu karena dosa. Orang yang terbiasa melakukan dosa, dia hidupnya nggak bisa tenang. Makanya orang yang berlumuran dosa selalu salah mengambil keputusan. Keputusan yang berdampak baik buat dia di masa depan. Kenapa? Karena dia nggak bisa melihat permasalahan itu secara jernih. Ada orang yang, coba dulu gue ngelamar di situ, itu teman gue akhirnya udah lebih sukses duluan. Coba gue dulu kuliah di sini. Banyak dalam proses kehidupan seseorang waktu-waktu strategis yang pada akhirnya dia sesali. Kenapa? Karena dia salah ambil keputusan. Bahkan coba gue dulu kawin sama dia, gitu. Akhirnya banyak keputusan-keputusan yang disesali akibat salah mengambil keputusan. Disebabkan apa? Dosa-dosa dia. Dosa-dosa dia yang bertumpuk sehingga dia menyebabkan hatinya nggak tenang. Ketika hatinya nggak tenang, tertutup dia kepada jalan yang baik, jalan yang lebih membuat dia mendapatkan peluang keberkahan. Nah, maka orang yang sholat, dia terhindar dari dosa dan maksiat, sehingga hatinya terus berada pada jalan Allah, selalu ingat Allah. Nah, selama orang itu ingat Allah, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maka selama dia ingat Allah, setiap keputusannya pasti dibimbing oleh Allah. Nah, maka disitulah kita bisa memahami kenapa sholat itu bisa merubah kehidupan seseorang. Ketika kita memperbaiki sholat, maka saat itu juga
hakikatnya kita sedang menata kehidupan kita lebih baik, menata kehidupan kita lebih teratur, menata kehidupan kita lebih terarah, yang semua didasari pada asas ketenangan yang hanya bisa didapat dari dalam sholat. Wallahu a'lam. Saya kira itu poin dari kajian kita pada pagi hari ini. Nah, satu hal lagi kelupaan. Nah, kenapa anak-anak muda itu banyak yang tidak tenang, gerasak gerusuk? Nah, itu bawaan anak muda. Padahal gerasak gerusuk itu temannya setan. Al-ajalatu minas syaitan. Berburu-buru, tergesa-gesa dalam memutuskan, mengambil keputusan, menyimpulkan segala macam, itu bisa jadi bagian dari setan. Makanya nggak boleh. Nah, kenapa anak muda itu cenderung begitu? Ya, banyak penjelasannya. Pertama, anak muda cenderung untuk mencari jati diri. Dalam proses jati diri itu nggak bisa buru-buru, butuh ilmu, butuh bimbingan, butuh ketenangan. Maka hanya anak-anak muda yang komitmen terhadap Allah, terhadap sholat, dia yang akan terbimbing. Kelihatannya progresnya lambat, tapi sesungguhnya dia berada pada jalan yang tepat. Ada teman yang kelihatannya progresnya, wah udah gaji banyak, wah kelihatannya enak gitu. Dalam 1-2 tahun aja lompatannya begitu hebat. Tapi di ujungnya dia akan menyesali apa yang dia putuskan. Kenapa? Karena bisa jadi itu bagian dari ketergesa-gesaan yang hanya bagian dari setan. Nah, gitu. Maka jangan buru-buru menyimpulkan, wah dia udah sukses lebih dulu, dia udah berhasil lebih dulu. Karena bisa jadi itu bisikan setan untuk membuat hati kita ini jadi nggak tenang. Nah, anak muda cenderung untuk melakukan seperti itu. Nah, kemudian apalagi penyebabnya? Nah, kira-kira ya kurangnya pengalaman. Nah, makanya sering-sering diskusi dengan senior-senior, berguru dengan sebanyak-banyaknya orang yang paham, itu akan mendapatkan berbagai macam pengalaman. Perjalanan dia dulu bagaimana, perjalanan dia itu cukup diberikan apa sih namanya, sebagai sebuah pengalaman. Cukup terima itu. Makanya kalau saya menyebutkan pengalaman orang adalah guru yang paling baik. Karena untuk mendapatkan sebuah pelajaran, kita nggak harus selalu mengalami hal yang sama. Hal yang sama itu kepahitan gitu. Cukup kita belajar dari guru-guru, dari senior-senior dalam mereka mengelola hidupnya, sehingga berada pada posisi atau pencapaian yang ideal menurut kita. Nah, gitu. Maka itu juga bagian dari upaya kita agar kita ingin mendapatkan ketenangan. Gitu. Jadi kecenderungan anak muda ya itu tadi, ingin cepat sukses padahal dia belum punya pengalaman, sehingga dia cepat menyimpulkan, cepat mengambil apa sih namanya, keputusan yang hanya sifatnya sesaat, padahal tidak baik buat dia dalam jangka panjang. Ya. Wallahu a'lam. Itu saja diskusi kita pada kajian subuh kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kita dalam melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat 5 waktu. Dan yang paling penting, lakukan sholat itu di awal waktu. Karena disitulah inti dari sholat, manajemen waktu yang akan menciptakan keteraturan di dalam hidup. Sehingga hidup kita akan lebih baik, dan lebih baik. Ada pertanyaan mungkin? Teman-teman, ada pertanyaan? Oh ya, ya silakan.
experience. Iya betul. Iya. Hmm. 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 Iya. Baik, ya makasih Amir. Ada lagi yang lain? Sharing mungkin? Ya, berarti apa yang saya sampaikan bisa ditangkap ya. Kalau memang nggak ada, kita cukupkan aja. Ya, walaupun sedikit-sedikit, tapi insya Allah yang istiqomah itu yang paling penting. Baik, rekan-rekan sekalian, itu saja kajian pada Jumat subuh kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kita untuk selalu menjadi hamba-hamba yang produktif, hamba-hamba yang menghasilkan kebaikan dan kebaikan. Kita tutup dengan hamdalah. Gimana, Hasan? Uh, oh iya iya iya. Gimana, Hasan? Hmm. 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 Iya. Ya pertama prinsip ketenangan. Nah, ketenangan yang paling utama. Buat anak muda nggak usah khawatir. Kegalauan itu berangkat dari setan. Al-ajalatu minas syaiton. Ketergesa-gesaan itu adalah bagian dari setan. Memang setan itu sengaja membuat hati kita nggak tenang ya dengan berbagai macam cara. Di antaranya menampilkan kesuksesan teman-teman kita. Nah, pertanyaan saya, apakah betul itu kesuksesan yang hakiki? Belum tentu. Perjalanan masih panjang.
Ada orang yang tampaknya sukses setahun, 2 tahun, pada tahun yang ketiga dia jatuh, gitu. Makanya disitulah pentingnya kita ketenangan. Fase anak muda itu fase merintis. Jangan berharap dulu untuk kepada kesuksesan. Karena fase investasi. Kalau mengikuti kaidah hukum alam, dia kan perlu proses. Maka dalam beberapa pengalaman itu, orang-orang yang sukses itu butuh waktu 10 tahun dihitung dari investasi yang dia mulai, investasi jalan gitu untuk menuju kesuksesan. Ketika dia investasi fokus pada satu bidang, maka tunggu 10 tahun. Nah, 10 tahun itu kan proses. Butuh kesabaran. Kesabaran itu adalah ketenangan. Orang yang nggak sabar dia nggak tenang. Nah, orang yang sukses itu adalah mulia. Tapi dasar mulia itu adalah kesabaran. Kesabaran itu berangkatnya dari ketenangan. Nah, gitu. Jadi hanya orang-orang yang melakukan proses dengan tenang, Allah pada akhirnya akan menangkan. Nah, gitu. Paham ya? Nah, gitu. Jadi kuncinya tenang aja, tenang. Ada masanya kita akan mendapatkan kesuksesan dari jalan kita masing-masing. Gak usah silau dengan kesuksesan orang. Karena itu belum menjadi kesimpulan hidup. Kan hidup itu panjang. Seperti saya usia udah menuju 50, perjalanannya itu turun naik dan itu akan dialami oleh semua manusia. Fase-fase turun naik dan pada akhirnya manusia akan memahami apa makna kesuksesan yang sesungguhnya. Nah, gitu. Itu Hasan ya. Jadi nggak usah panik, tenang aja. Nah, tenang aja. Hah? Ya, ya, gitu. Ya, akhirnya kan jadi penyakit. Orang-orang yang dikit-dikit pamer itu sebetulnya mentalnya itu sakit. Sedikit saja mendapatkan ujian, dia pasti down. Apa begitu ciri orang yang sukses? Enggak. Jadi kita harus pahami secara utuh kesuksesan yang seperti apa yang sebetulnya yang kita inginkan, yang hanya dilihat orang aja, yang hanya sekejap aja, yang untuk hari ini aja enggak. Padahal kesuksesan yang kita inginkan itu kesuksesan yang ajak, yang abadi, nah, gitu, yang bernilai manfaat. Dan semua itu kebaikan-kebaikan yang abadi itu selalu membutuhkan proses. Ya, seperti sekarang kita habis belajar misalnya nih manfaat sholat, terus kita lagi semangatnya sholat awal waktu. Apa orang yang sholat awal waktu cuman seminggu yang akan mendapatkan sukses? Enggak. Tapi dia akan mendapatkan kesuksesan itu ketika dia lakukan sholat awal waktu itu secara istiqomah. Nah, maka untuk mencapai istiqomah membutuhkan ketenangan, bukan gerasak gerusuk, bukan angot-angotan. Nah, gitu. Jadi kembali lagi kepada ketenangan. Konsep keteraturan itu kembali lagi pada konsep ketenangan. Dan ketenangan itu diajarkan melalui ibadah sholat. Nah, itu Hasan ya. Ya, nah, mudah-mudahan bisa membantu memahami lebih dalam. Baik, itu aja. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.